Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan akhirnya gua bisa jajan PC lagi nih setelah udah lumayan lama kayaknya gua nggak jajan PC. Tapi kali ini jajan PC-nya gua nggak langsung ke toko karena gua pingin lumayan menghemat waktu dan juga menghemat uang. Karena kalau misalkan kita belinya lewat online, kita bisa manfaatin cashback yang ada. Tapi tenang aja, ini nggak ada promo-promo soal e-commerce atau promosi-promosi aplikasi-aplikasi cashback lainnya, karena ini pure bener-bener gue beli ya. Jadi waktu itu ceritanya kenapa gue bisa jajan PC ini, waktu itu gue lagi live streaming dan gue nemu satu paketan PC yang secara harga menurut gue menarik ya, mengingat harga RTX 2060 di pasaran itu rata-rata udah di atas 10 juta semua. Bahkan GTX 1660 Super aja itu bisa nyentuh 10 juta lebih juga. Jadi untuk dapetin PC yang harganya masih masuk akal mungkin ya, tapi bukan masuk akal banget. Maksud gue untuk mendapatkan PC yang menggunakan RTX 2060 aja itu kayaknya kita harus keluar budget mungkin sekitar 18 juta bahkan sampai 20 juta baru dapet PC menggunakan RTX 2060. Dengan catatan komponen-komponen lainnya itu lumayan branded, penuh fitur, dan storage-nya juga nggak kecil. Karena kebanyakan sekalinya ada harga yang lumayan rendah secara paketan PC, itu biasanya storage-nya rendah lah, terus dikasih CPU seadanya lah. Tapi waktu itu pas gue lagi live streaming, gue sempat nemu paketan PC di Nano Komputer, itu harganya masih di bawah 17 juta. Gue ngerasa itu menarik karena paketan itu dia semua komponennya pakai MSI, habis itu casingnya juga MSI dan power supply-nya juga MSI. Abis itu setelah gue lihat-lihat, besoknya gue kepikiran, kira-kira dari paketan PC tersebut ada yang masih bisa diganti nggak ya? Dan kira-kira boleh nggak ya kalau misalkan request ke tokonya untuk ganti salah satu atau salah dua komponen dari paketan tersebut. Setelah gue tanya ke Om Nano Komputer, ternyata bisa diganti. Jadi gue ganti casingnya dan juga gue ganti power supply-nya. Abis itu gue ganti juga SSD-nya biar harganya bisa lebih hemat, tapi dapat storage yang lebih besar. Dan itu juga ternyata bukan karena itu gue subki dari gaptek.id makanya dikasih ya untuk ganti beberapa part komponen yang ada di paketannya, tapi memang ternyata kalian atau semua orang itu bisa sebenarnya untuk mengganti beberapa part, terkecuali mungkin ya ada di GPU dan juga di motherboardnya yang memang udah jadi satu atau bundling. Dan menurut gue harga yang gue dapetin ini cukup waras karena gue mendapatkan di harga sekitar 16 juta lebih dikit. Itu belum termasuk cashback karena gue sempat dapetin cashback sekitar 600 ribu lebih untuk cashbacknya. Jadi anggap aja PC ini tuh sebenarnya nggak nyampe di 16 juta dan udah dapat RTX 2060. Dimana untuk RTX 2060 tadi gue udah bilang kalau harganya kalau kita beli VGA cardnya doang itu harganya udah 10 juta lebih. Ada yang jual 11 juta bahkan 12 juta juga ada yang jual nih VGA card. Ya, jadi ini udah nggak masuk akal banget memang harganya. Nah, spesifikasi yang gue dapetin itu apa aja? Spesifikasinya sebenarnya pasti bakalan ada plus minusnya, udah pasti ya. Dengan paketan harga sekitar 16 juta sekian itu, gue di sini mendapatkan CPU Intel Core i5 10400F. Gue di sini mungkin nggak akan jabarin alasan kenapa-kenapanya secara spesifik karena PC ini yang gue beli adalah PC paketan ya. Jadi seadanya aja sebenarnya dari paketannya kayak gimana. Intel Core i5 10400F sendiri sebenarnya kalau jika dibandingin sama 11400F jelas lebih bagus 11400F. Tapi di sini gue dapetin dengan harga sekitar 2,2 juta masih agak oke. Kalau misalkan kalian bisa ngedapetin paketan PC yang kurang lebih harganya mirip kayak begini dan pakai 11400F, sikat aja karena harga 11400F juga gue lihat-lihat sih di pasaran harganya lumayan tinggi juga ya. Lalu motherboardnya, gue juga suka di sini sama motherboardnya yaitu adalah MSI B560M Pro VDH Wi-Fi. Sukanya dari mana? Ya karena motherboard ini udah ada Wi-Fi-nya dan Wi-Fi 6. PCIe-nya juga udah PCIe Gen 4. Abis itu untuk slot M.2-nya udah ada slot M.2 yang NVMe PCIe Gen 4 juga. Jadi kalau misalkan kedepannya kalian mau upgrade untuk pakai NVMe yang Gen 4 kencang sekalian masih bisa.
Abis itu kalau misalkan kalian mau upgrade ke 11400F karena dia bukan pakai B460 untuk paketannya tapi pakai B560, itu juga masih bisa. Dan kalian juga bisa mengoverclock memori paling enggak kalau misalkan kalian menggunakan si chipset B560 ini. Kalau GPU-nya di sini pakai MSI GeForce RTX 2060 Ventus GP 6GB OC. Untuk di harga yang seperti sekarang ini, jujur aja kayaknya udah terlalu muluk-muluk lah ya kalau misalkan kita harus pilih model-model kartu grafisnya mau yang kayak gimana. Apakah yang Ventus, apakah yang Gaming X. Menurut gua bisa dapetin chip dari RTX 2060-nya aja dengan harga yang di bawah rata-rata. Gua rasa itu udah oke banget. Karena di sini gua tuh kalau misalkan dihargain nih dari quantity di sininya nih, di price listnya, itu si Nano tuh ngehargain gue sekitar 8 juta kalau misalkan di dalam paketannya ini. Jadi menurut gue masih oke banget. RAM yang dipakai juga di sini oke menurut gue. Karena RAM-nya ini adalah dari G-Skill. Ya meskipun bukan Trident Z, tapi paling nggak kita dapetin G-Skill lah ya. Ini adalah G-Skill Ripjaws DDR4 3200, udah CL16 juga, dan ini udah 16GB dual channel. Abis itu, karena paketan bawaannya sebelumnya itu NVMe-nya cuma 250GB tapi pakai WD Blue. Gue lihat-lihat sih WD Blue juga masih dalam kategori level NVMe kelas menengah lah, meskipun dia ada DRAM cache-nya. Tapi karena gue di sini pingin ngejar kapasitas, jadi ya gue coba pakai Adata lagi ya, Adata XPG SX6000 yang 512GB. Ini NVMe kelas menengah dan harganya cukup terjangkau. Gue juga mengejar kapasitas. Jadi urusan speed paling enggak udah di atas SATA dah gitu ya. Lalu power supply-nya juga gue ganti. Awalnya power supply-nya MSI juga ya, dia pakai yang seri apa gitu ya, 550 watt. Tapi di sini gue ganti yang sedikit lebih murah lah gitu, beda 100 ribuan sebenarnya sama MSI, tapi lebih murah, yaitu Cooler Master MWE 550 Bronze. Ini udah power supply langganan gue lah ya kalau misalkan gue harus rakit PC. Habis itu ada coolingnya juga. Ini cooling memang dari bawaan paketan udah dikasih cooling sama sama si Nano komputernya. Yaitu adalah Jonesbo CR1200. Ini sebenarnya cooling aftermarket yang levelnya mungkin nggak terlalu beda jauh dengan stok cooling dari AMD kali ya. Tapi daripada stok cooling dari Intel, ya ini sedikit lebih baik lah ya, karena udah ada heat pipe-nya lah gitu ya, daripada cooling yang cuman aluminium doang seperti bawaan dari Intel. Karena ini juga memang rating TDP-nya rendah sih, dia di 95 watt, dan gua rasa itu cukup aja sih untuk ngademin si 10400F yang ratingnya bahkan cuma 65 watt. Dan memang nggak bisa di overclock juga kan CPU-nya, jadi santai aja. Lalu casing yang awalnya pakai MSI itu gua ganti karena casingnya MSI itu sebenarnya udah makan 1 juta lebih. Jadi gue coba pressing di casing. Gue di sini pakai Dark Flash DLM21 Mesh Black. Ya ini memang casing yang sebenarnya keren, cuma kekurangannya kita nggak dapat fan sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian lihat PC ini, itu kelihatannya kosong banget ya, nggak ada intake untuk di depannya, nggak ada exhaust di bagian atas atau di bagian belakangnya. Keuntungannya sih memang cara perakitannya jadi jauh lebih mudah karena tinggal tempel-tempel komponen aja, nggak ada kabel-kabel RGB, nggak ada ngeset-ngeset radiator dan lain sebagainya. Tapi memang kekurangannya ya jadi kelihatan kopong aja ini PC, dan kelihatannya kayaknya bakalan jauh lebih keren kalau nggak ada RGB-nya sama sekali bahkan ya. Tapi sebenarnya kalian bisa request untuk PC-nya itu dirakitin langsung sama Nano komputernya. Ini juga nggak disponsorin sama Nano komputernya. Gue udah beli mulu nih di Nano nih. Kagak ada masuk-masuk nih si Nano nih, gimana dah. Dan gue pikir juga setelah gue beli PC ini, itu gue kirain bakalan langsung dirakitin sama Nano komputer. Tapi ternyata belum dirakit. Mungkin si Nano komputer ngiranya gue bakalan ngontenin buat bikin ngerakit satu-satu dari awal gitu kali ya. Jadi mereka nggak rakitin, karena biasanya paketan PC itu udah dirakitin seharusnya. Tapi mungkin karena guanya juga lupa untuk request kali ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian order gitu di Nano komputer untuk paketannya, kasih aja catatan minta dirakitin gitu, karena nggak perlu biaya tambahan lagi kok sebenarnya ya. Harga totalnya itu ada sekitar 16.300.000-an lah sama ongkos kirim ya, karena kan ini terhitung beratnya beserta box-boxnya terhitung sekitar 20,5 kg. Nah, apakah PC ini nanti akan gue jual? Gue jual. Linknya ada di kolom deskripsi dengan harga yang sesuai dengan harga gue belinya ya.
Jadi nggak dipotong-potong lagi ya, kalau mau diskon pakai aja cashback yang ada di Tokopedia-nya Gaptek ya. Oke, gua rasa segitu aja penjelasan spesifikasi dan juga bagaimana gua membeli PC ini. Sekarang kita bahas aja untuk performance-nya. Oke, kita mulai dari Cinebench R15. Apabila ingin mengejar single threaded performance, rasanya emang akan lebih ideal kalau ambil Core i5 11400F jika harganya masuk. Tapi ini masih cukup oke untuk angkat RTX 2060 di skenario gaming karena single core ada di 180 dan multicore ada di 1304. Lalu Cinebench R20, single core di sini dapat di 432 sementara multicore-nya di 2992. Kurang lebih menghasilkan kemampuan yang identik ya, tapi dengan 10400F, at least power CPU ini tuh nggak bengkak ketika load all core. Jadi nggak ngotot untuk VRM motherboard dan juga coolingnya. Dipakai editing video, preview menggunakan RTX 2060 udah jelas bisa playback Project 4K dengan lancar ya. Kualitas full bisa, tenang aja. Dan Adobe juga bukan tipikal yang CPU intensif banget. Jadi kalau mau edit gaspol. Ekspor juga otomatis bisa menggunakan CUDA. Jadi bisa kalian lihat di sini kalau Project 4K berdurasi 2 menit 29 detik bisa diekspor ke 4K dalam waktu 1 menit 29 detik aja. Lalu untuk GPU-nya, 3D Mark Firestrike di sini gue mendapatkan skor di 19.643. Ini tipikal RTX 2060 yang memang basic sebenarnya. Kalau misalkan di overclock sedikit, mungkin dia harusnya bisa 20.000 lebih. Lalu untuk 3D Mark Time Spy, grafik score yang gue dapetin di sini 7418. Ini juga udah umum banget ya untuk standar basic dari RTX 2060. Kita mulai aja deh ke kemampuan gamenya seperti apa. Kita mulai dari Cyberpunk 2077 terlebih dahulu. Average FPS yang gue dapetin di 44 dan ini udah menggunakan preset ultra. Disarankan menurunkan setting ke high jika dirasa ingin kejar ke 60 FPS di resolusi Full HD. Lalu game selanjutnya adalah Death Stranding. Gue menggunakan preset very high di sini dengan DLSS quality. Average FPS yang gue dapetin adalah 143. Jangan khawatir untuk game ini, mentokin kanan selama resolusi Full HD akan nyaman banget. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 6. Gue tetap menggunakan preset ultra. Rata-rata FPS yang gue dapetin ada di 92. Meski mendapatkan rata-rata FPS yang baik dengan setting mentok, kelihatannya CPU di sini masih kurang nendang sehingga 1% minimum FPS masih terlihat jauh dari rata-ratanya. Lalu selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate dan juga FSR Quality. Horizon Zero Dawn baru aja mendapatkan update fitur FSR. Meski dengan RTX 2060, FPS bisa di boosting bahkan bisa di atas 100 dengan preset Ultimate. RTX 2060 ini menarik jika semua game ada DLSS atau FSR-nya. Lalu game terakhir yaitu adalah e-sport di game Valorant ya. Dengan setting untuk kompetitif, game ini udah bisa berjalan hampir 300 FPS. Jika kalian menggunakan monitor 240Hz tentu udah aman. Game ini cukup CPU bound, jadi kalau mau kejar di 360 sampai dengan 400 FPS, diperlukan IPC yang lebih baik dari Core i5 10400F. CPU power draw untuk CPU-nya, ini CPU only ya, bukan satu PC. Core i5 10400F ini saat load all core ada lompatnya, tapi nggak nyentuh ke 90 apalagi 100 watt. Masih stay di 80-an maksimalnya saat menjalankan Cinebench R20. Untuk power draw dari GPU-nya, ini RTX 2060 bisa narik hingga 170 watt. Jika harus dibandingin dengan RTX 30 series, emang jelas RTX 30 series akan terasa lebih efisien. Tapi mengingat harga GPU lagi nggak waras, yang penting kenceng aja dulu lah ya. Suhu CPU saat menjalankan Cinebench R20 seperti yang gue bilang sebelumnya ya, Core i5 10400F ini nggak terlalu bikin cooling jadi ngoyo. Jadi pakai cooling ginian juga bisa ketahan suhunya dan adem. Paling GPU-nya aja yang agak tinggi, cuma asumsi gua ini karena kurangnya airflow di casingnya. Seperti yang kalian lihat kalau gua nggak pasang fan depan, atas, belakang. Ditambah ini tempered glass juga dan saat gua pengujian ini kacanya gua tutup ya. Tapi masih dalam batas aman lah. Lalu untuk SSD, karena gua ngejar kapasitas juga di sini, itu sebabnya speed kelas menengah untuk NVMe PCIe Gen 4 akan sangat gua toleransi. At least masih 2 GB per second sekuensialnya. Oke, itulah dia PC yang udah gue beliin di akhir tahun ini. Kira-kira siapa nih ya yang bakalan dapetin PC yang udah gue belanjain ini? Linknya ada di kolom deskripsi kalau memang kalian mau beli. Karena ya hasil penjualannya bakalan gue puterin lagi buat jajan PC lagi. Komen di bawah menurut kalian harga yang gue beli 16.300-an cashback 650.000 itu
worth it atau enggak untuk di masa-masa seperti sekarang? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.